Atau sebaliknya, wal mutarajjilat minan nisa. Ada perempuan yang mirip seperti laki-laki. Pakaiannya pakaian laki-laki, potongan rambutnya pendek, cukur pendek seperti laki-laki. Sepatunya sepatu laki-laki, gaya jalannya seperti laki-laki. Jadi kalau orang lihat dari jauh, wah, ini laki-laki atau perempuan? Nah, itu dua-duanya dilaknat. Ya, dilaknat. Nabi yang mendoakan kepada Allah agar orang seperti itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ya, alhamdulillah kalian kalau di pondok ya tidak ada laki-laki yang pakai anting-anting. Berbeda betul laki-laki dengan perempuan. Dalam riwayat dikatakan mutasyabbihin. Ya, tasyabbuh artinya menyerupai. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak berniat, ya maka hukumnya sama. Walaupun dosanya berbeda. Kalau bermaksud menyerupai ya tentu lebih besar dosanya daripada yang tidak berniat. Tapi Nabi menyebutkan di sini dilaknat siapa yang menyerupai, apakah berniat atau tidak berniat. Kami sengaja atau tidak sengaja. Misalnya ada laki-laki pakai daster. Saya tidak berniat menyerupai perempuan. Cuma saya suka pakai daster. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa atau apa-apa? Apa-apa. Karena menyerupai. Atau perempuan yang suka pakai celana panjang seperti laki-laki. Walaupun dia mengatakan tidak bermaksud menyerupai laki-laki. Atau laki-laki suka pakai rok. Ya. Itu namanya tasyabbuh. Karena pakai rok itu kekhususan pakaian perempuan. Iya. Atau ada laki-laki suka pakai BH. Nah. Walaupun niatnya misalnya mau menghibur, itu tidak boleh karena menyerupai. Lebih-lebih lagi kalau tujuannya mau menghibur sampai menyerupai. Iya. Ini kan mulai banyak di sekitar kita. Ya. Karena itu hendaknya disampaikan, dipahami pada keluarga kita ya, bahwa ini dilarang, dilaknat oleh Nabi, bukan ustadz yang laknat, bukan kiai, bukan pemerintah, bukan siapapun, tapi yang melaknat adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, qala la'ana Rasulullah sallam ar-rajulu yalbasu libsatar mar'ah wal mar'ata talbisu libsatar rajul. Ya, ini mirip. Rasulullah sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian perempuan, atau sebaliknya perempuan memakai pakaian
laki-laki. Misalnya laki-lakinya pakai kerudung, perempuannya pakai songkok. Ya, itu dilaknat. Walaupun tidak berniat menyerupai. Tapi kalau pakaian itu merupakan pakaian khusus perempuan, atau sebaliknya pakaian itu khusus bagi laki-laki, maka perempuan tidak boleh memakainya. Nah, kemudian hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Kata Nabi, ada dua kaum golongan dari manusia yang merupakan penduduk api neraka, dan saya tidak pernah melihat keduanya. Golongan pertama, kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ini kepada umumnya laki-laki, ya. Kaum yang selalu pegang cambuk. Tahu cambuk? Cemeti, ya. Seperti ekor kerbau, ya. Ada jambul-jambulnya. Yadribuna bihan nas. Selalu dia pukul orang tanpa hak, tanpa sebab. Ini banyak pada penguasa, pemimpin yang kadang memukul, kadang menendang, ya. Ini kan ungkapan selalu memukul, ya. Artinya kalau sekarang anarkis, ya, menghukum manusia tanpa hak, ya. Nanti siap-siap menjadi penduduk api neraka. Padahal harusnya orang yang punya kekuasaan itu menghukum, memukul orang yang melanggar hukum. Bukan orang yang tidak punya salah. Orang yang tidak punya masalah dihukum. Misalnya orang yang berzina dicambuk. Kalau sudah menikah malah dirajam. Ya itu tidak apa-apa. Karena itu dihukum di atas yang hak, perintah Allah. Tapi kalau tidak ada salahnya dihukum, ini nanti yang menjadi apa? Penduduk api neraka, diancam oleh Nabi. Yang kedua, dan ini syahidnya di sini, nisaun, ya. Wanita-wanita kasiyat, kasiyat yakni berpakaian, ariyat tapi telanjang. Di sini ada beberapa makna disebutkan di situ. Kasiyat bisa maknanya mereka mendapatkan nikmat dari Allah, memakai nikmat dari Allah. Ariyat tapi tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur.
Khasiat memanfaatkan, menikmati, mendapatkan nikmat dari Allah, tapi ariyat, tidak bersyukur. Bisa juga maknanya khasiat, yakni berpakaian, tapi ariyat, tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Karena takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Wa libasut taqwa dzalika khair. Ya, maksudnya perempuan kadang pakai jilbab, bahkan ada yang pakai cadar, tapi tidak bersyukur, tidak bertakwa. Tidak ada yang senang tetangganya padanya. Karena mulutnya lebih tajam daripada pisau. Misalnya selalu suka diganggu tetangganya. Atau tidak mensyukuri pemberian suaminya. Dikasih 5 juta, dia bilang sedikit. Dikasih 10 juta, dia bilang tidak cukup. Dikasih 100 juta, dia bilang ini hanya sepekan. Tidak ada ujung pangkalnya, ya. Iya. Bisa juga maknanya khasiat. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di situ, tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'daha izharan li jamaliha wa nahwi. Nah, berpakaian menutup sebagian tubuh dan membuka sebagian tubuh untuk menampakkan keindahan tubuhnya. Ini kan yang juga banyak. Banyak orang sekarang pakaiannya, kainnya tidak pernah cukup. Ya kan? Semakin sedikit kainnya. Roknya, kalau orang dahulu malu kalau roknya di atas lutut. Kalau sekarang malu kalau di bawah lutut. Semakin tinggi roknya semakin bagus. Ya. Kadang pakaiannya panjang sekali. Apalagi kalau pengantin panjang, kadang dipegang oleh 5 orang panjangnya. Tapi bagian atasnya tidak tertutup. Ya, ini kan banyak sekali model pakaian. Ya. Atau memakai pakaian yang rakik, yang tipis, tembus, sehingga kelihatan badannya. Ini kan banyak juga, ya. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi kalau pergi pesta, bertanding gaya, pakaiannya tidak ada yang sempurna. Justru yang pakaiannya sempurna yang dibully. Kenapa itu? Biar matanya susah dilihat. Kalau yang buka-bukaan dianggap modern. Nah, jadi khasiatun ariyat, mumilat. Ya, mumilat. Mumilat atau sebelumnya ma'ilat. Ya, kadang riwayatnya dikatakan ma'ilat, mumilat atau mumilat, ma'ilat. Mumilat
Artinya memberi contoh sehingga diikuti orang lain. Jadi perempuan tadi yang bentuk pakaiannya seperti itu, mumilat. Dia yang dicontoh, mengajari. Oh, yang pakaian begini bagus. Biar ada tangannya, tapi sebagian terbuka. Kalau pakai rok, roknya terbelah. Sehingga ya, kelihatan apa yang mau dia perlihatkan. Atau dikatakan mumilat, kadang rambutnya dibuat bergaya. Ada gaya ke atas tinggi sekali. Ada gaya sebagian dibawa ke kiri, sebagian dibawa ke depan, menutupi sebagian matanya. Ya kan? Pokoknya macam-macam. Ada sebagian digulung, sebagian diurai. Ada sebagian dikasih cat, sebagian tidak. Ya pokoknya macam-macam. Itu namanya mumilat. Kemudian ma'ilat. Ma'ilat artinya menyimpang. Menyimpang dari fitrah yang benar. Menyimpang dari ketaatan. Menyimpang dari menjaga rasa malu dan peminim. Ya. Perempuan kan artinya peminim. Tahu peminim? Hah? Peminim itu artinya perempuan yang berlaku seperti perempuan. Biasanya hanya suka di dapur, suka memasak, berpenampilan biasa-biasa. Ini sekarang mau dirubah. Perempuan harus keluar rumah, pakaian seperti laki-laki, bekerja seperti kerjaannya laki-laki. Kalau berjalan, jalan seperti jalannya laki-laki. Pokoknya emansipasi. Feminim itu lawannya emansipasi. Emansipasi yang kebablasan. Kalau menuntut haknya sebagai perempuan cocok. Emansipasi bahwa perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, iya. Tidak boleh juga perempuan itu karena hanya di rumah tidak boleh belajar. Nah, itu yang salah. Tapi berikan pendidikan sesuai dengan kodrat dan harkatnya seperti perempuan yang cocok. Nah, tetap juga harus dididik. Tidak boleh dibiarkan buta huruf, tidak tahu apa-apa, tidak boleh. Tapi kalau emansipasi maknanya bebas, sama dengan perempuan, nah itu yang tidak boleh. Karena nanti kasihan perempuan, kasihan juga laki-laki. Dan itu mulai dirasakan dampaknya sekarang. Orang mengatakan cari kerja susah. Lapangan pekerjaan susah. Kenapa susah? Karena laki-laki dan perempuan berebut pekerjaan sama. Akhirnya banyak laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Perempuan yang kerja.
Kalau laki-laki tidak punya pekerjaan, nganggur, yang di benaknya selalu perempuan. Hah? Paham? Kalau tidak ada pekerjaan, ya menghayalkan perempuan. Ketika perempuan kerja, dia akan meninggalkan pekerjaan pokoknya. Mengasuh anak, melayani suami. Akhirnya banyak perceraian. Karena tidak terurus rumah tangga. Tidak terurus rumah tangga. Akhirnya yang korban anak-anak. Kalau itu berkelanjutan, anak-anaknya nanti lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Ya kan itu, ya benar ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini ada dua golongan. Ru'usuhunna ka'asminatil buhtil ma'ilat. Kepalanya ka'asminatil buht. Jadi rambutnya itu kepalanya seperti asminatil buht. Seperti memakai imamah, ya, seperti memakai pakaian yang nampak di atasnya. Seperti kalau onta ada punuknya. Ma'ilat, tapi punggungnya ini punuknya miring-miring. Ya menggambarkan bahwa perempuan yang seperti itu selalu mencari perhatian. Ya, selalu mencari perhatian. Bersolek, bergaya untuk menampakkan kecantikan sehingga menjadi fitnah bagi orang lain, khususnya bagi laki-laki. Ya, betapa banyak sekarang ya perempuan seperti itu. Bahkan yang lebih kurang bagus lagi, kadang-kadang perempuan yang bercadar, dia masuk juga di TikTok, buat gaya-gaya seperti itu. Walaupun pakai cadar tapi bergaya juga supaya ditonton orang. Ya, padahal tujuannya dia berpakaian seperti itu supaya tidak menampakkan. Jadi kalau ditampakkan juga ya mirip-mirip saja. Cuma bedanya ada yang bergaya buka-bukaan, ada yang bergaya tutup-tutupan. Tapi sama saja bergaya. Maka Nabi SAW mengancam, la yadkhulna al-jannah. Perempuan yang seperti ini tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Dan dia tidak akan mendapati, tidak akan mencium baunya surga.
Ya, maka ini termasuk dosa besar. Ancamannya luar biasa. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Sementara baunya surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Dan sebagian riwayat dikatakan 70 tahun, ada 40 tahun. Itu sudah tercium baunya surga. Saking harumnya itu surga. Jadi belum masuk, masih jauh perjalanan, sudah tercium baunya. Nah, ya jadi kesimpulannya, khususnya perempuan ya, jangan mengatakan sebagaimana syubhatnya orang-orang yang tidak mengerti agama. Bilang kenapa perempuan jadi objek terus. Dilarang ini, dilarang ini. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Justru terbalik. Ya, perempuan tidak dilarang begini dan begini. Itu justru untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan. Justru kalau dia menyelisihi itu, maka dia akan menjadi objek terus. Objek. Karena itu sekarang perempuan adalah barang yang paling murah. Kalau zaman dahulu perempuan itu barang yang paling berharga, paling mahal. Kalau sekarang jadi barang paling murah. Coba lihat. Iklan, kalau iklan sampo pasti rambut perempuan. Bahkan yang tidak ada, kalau mungkin mandi ya mungkin masih perempuan juga mandi. Tapi kadang yang tidak ada hubungannya dengan perempuan pun perempuan juga yang dipajang. Misalnya eskapator. Eskapator, tahu eskapator? Alat berat. Supaya laris, yang dipajang gambar perempuan. Ya, tidak ada hubungannya dengan eskapator. Ya. Jadi perempuan itu menjadi barang yang sangat murah. Ya. Saking murahnya bisa didapatkan dan dinikmati di mana-mana. Sebagiannya gratis. Ya kan? Kan gratis dipajang di mana-mana. Kalau dulu orang mau lihat gambar perempuan, melihat perempuan saja setengah mati. Saking susahnya. Tapi sekarang saking murahnya, dimanapun dapat gratis. Ya, itu menunjukkan bahwa jatuh harganya. Nah, kenapa? Karena ya manusia tidak mengindahkan lagi petunjuk nabinya, khususnya wanita-wanita yang muslimah. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah. Nah, jika saya ingin
menamakan anak saya nanti. Ini masih belajar sudah pikir anak. Ya enggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Abu Musa. Apakah kunyah saya Abu Musa atau Abu Musa? Ya. Ya, menamakan anak jangan Abu Musa, namakan saja Musa. Nama Nabi. Ya. Nama Nabi itu yang lebih afdal. Orang dahulu jarang ada yang namanya Abu. Walaupun ada seperti Abu Salamah namanya. Memang namanya Abu Salamah. Tapi itu sedikit. Nah, yang banyak ya memang ada namanya bukan Abu. Kenapa? Karena nanti ketika dia punya kunyah, bisa kunyah langsung dengan anaknya, bisa juga dengan yang lain. Jadi tidak mesti kunyahnya Abu Musa, tidak mesti. Bisa Abu yang lain. Bahkan sekarang belum menikah pun boleh. Sudah bikin kunyah Abu Musa. Walaupun nanti anaknya misalnya kalau dia mau beri nama Abu Musa ya boleh saja. Jangan Abu Musa. Nanti dibilangin nanti Abu-Abu. Abu-Abu siapa? Abu Musa. Itu namanya susah, cari susah sendiri. Aisyah tidak punya anak, tapi ada kunyahnya Ummu Abdillah. Tidak punya anak. Iya. Jadi kitab untuk anak SMK. Oh. Yang lainnya sudah ya? Kemarin ada kesalahan, bukan sebenarnya kesalahan. Kelalaian.